Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, salah satu di antara takdir yang pasti dirasakan oleh seluruh makhluk hidup adalah kematian. Adapun dalil di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Pada ayat tersebut, sesungguhnya kita mengetahui bahwa masing-masing dari kita pasti akan merasakan kematian. Suka atau tidak, mau atau tidak, takdir itu pasti akan kita jumpai. Meskipun kita sudah berusaha menghindari kematian dengan berbagai upaya sekalipun, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah sanggup menghindarinya. Dimanapun kita bersembunyi untuk menghindarinya, pasti kita akan didatangi oleh kematian itu jika waktunya telah tiba. Namun anehnya, betapa banyak di antara kita yang lalai akan takdir yang satu ini. Bahkan terkadang seolah-olah kita merasa akan hidup selamanya. Kita terlalu sering fokus mengejar cita-cita dunia, sampai lupa ada kematian yang dapat datang memutus cita-cita tersebut. Teman-teman sekalian, apabila kita mau merenung sejenak, maka sesungguhnya setiap detik yang kita lalui adalah detik-detik menuju pada takdir kematian kita. Bahkan setiap kaki kita melangkah, sesungguhnya kita sedang menuju langkah terakhir kita. Hanya saja kita tidak pernah tahu di bumi sebelah manakah kaki kita akan berhenti melangkah. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun di antara manusia yang mengetahui kapan datangnya kematian masing-masing dari mereka. Sebagian ada yang mati di usia senja, sebagian ada yang meninggal di usia cukup muda, bahkan tidak sedikit pun yang mati sesaat setelah dilahirkan oleh ibunya. Sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kematian masing-masing dari kita. Bisa saja beberapa saat setelah ini kita akan dijemput oleh kematian kita. Atau mungkin bisa saja besok, atau lusa, atau mungkin bulan depan akan ada di antara kita yang dijemput oleh kematiannya. Yang jelas kematian itu pasti akan datang dan kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya kematian tersebut. Meskipun demikian, teman-teman sekalipun, sesungguhnya kematian itu bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan, karena kematian itu adalah hal yang pasti terjadi dan mau tidak mau kita akan mengalaminya. Namun, justru kita harus mengkhawatirkan, yaitu bagaimana nasib kita setelah kematian, apakah bernasib baik ataukah bernasib buruk. Kita sebagai seorang mukmin tentu beriman dan yakin dengan adanya hari setelah kematian. Kita juga yakin dan beriman bahwasanya hanya ada dua nasib yang dialami oleh manusia setelah kematiannya, yaitu manusia yang bernasib beruntung dan manusia yang bernasib celaka. Nasib kita setelah kematian ditentukan dari apa yang kita perbuat selama kita masih hidup di dunia, dan segala yang akan kita peroleh setelah kematian adalah hasil dari apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Pernahkah Anda mendengar sebuah nasihat yang berbunyi, janganlah engkau bermalas-malasan dan berusahalah sekuat tenagamu selagi muda demi masa depan? Nasihat tersebut tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, meskipun nasihat itu disampaikan dengan kalimat yang bermacam-macam, tetapi pada intinya adalah sama. Betapa banyak orang memberikan nasihat ini agar kita menggapai masa depan yang gemilang. Namun masa depan manakah yang dimaksud dalam masa tersebut? Tentunya masa depan yang di masa tua atau masa depan duniawi. Nasihat itu tentunya tidak sepenuhnya salah. Memang betul apabila kita ingin hidup nyaman di masa tua, maka kita harus mengorbankan banyak waktu di masa muda kita untuk bersusah payah. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa masa depan yang sesungguhnya bukanlah masa tua yang banyak orang pikirkan, akan tetapi justru masa depan yang sesungguhnya adalah masa depan setelah kematian. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup, dan seandainya pun kita hidup sampai tua, maka tetap saja masa depan duniawi hanyalah masa depan sesaat, sedangkan masa depan setelah kematian adalah masa depan yang kekal dan abadi.
Kita tidak tahu kapan kita akan mati dan jelas mati itu pasti menjemput kita semua. Oleh karena itu, mindset yang harus kita tanamkan adalah bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat kita untuk bercocok tanam untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Jangan sampai saking sibuknya dengan dunia, kita sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah, lupa sholat, lupa bersedekah, lupa zakat, lupa berzikir, lupa membaca Al-Quran, lupa berbakti kepada orang tua, serta lupa mengerjakan kewajiban-kewajiban lainnya. Jangan juga demi mendapatkan harta dunia sampai-sampai kita tidak peduli bagaimana harta itu diperoleh tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Akan tetapi, hendaknya kita mencari harta dunia ini dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan jika diniatkan untuk mencari harta dunia sebanyak-banyaknya agar harta itu bisa kita gunakan untuk beramal yang saleh. Kita melaksanakan sholat untuk akhirat, kita bersedekah juga untuk akhirat, kita bekerja mencari nafkah untuk akhirat, kita berbisnis juga untuk akhirat. Artinya, semua yang diperintahkan oleh Allah dan semua yang dihalalkan oleh Allah adalah kita niatkan untuk memperoleh keuntungan di akhirat. Ingatlah bahwa dunia ini sementara, sedangkan kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat untuk berlomba-lomba mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian sesuai potensi kita masing-masing. Yang memiliki potensi di bidang ilmu, gunakanlah ilmunya untuk meraih akhirat. Yang memiliki potensi di bidang fisik, gunakanlah fisiknya untuk meraih akhirat. Dan yang memiliki potensi di bidang harta, gunakanlah hartanya untuk meraih akhirat. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.